sudah saya informasikan sejak pagi. Sekarang saatnya saya mengundang Anda bersama super motivator kita Mario Teguh dalam agenda Mario Teguh Open Forum sampai jam pukul 8 pagi. Selamat pagi, salam super Pak Mario. Selamat pagi, salam super Mas Aldi. Apa kabar? Baik Pak Mario. Pak Mario dan teman-teman di Jakarta juga begitu ya Pak ya? Terima kasih Mas Aldi. Mudah-mudahan juga semua super listeners kita yang sedang tune in pagi ini juga dalam keadaan yang super sehat dan super bersemangat. Ya, ngomong-ngomong, bicara-bicara, sudah mau bikin sekolah di Jakarta Pak Mario? Iya, terima kasih Mas Aldi dengar ya. Mudah-mudahan nanti bisa nular ke Surabaya Pak ya, kalau Jakarta sukses ya Pak ya? Mudah-mudahan banyak sukarelawan yang nanti bisa membantu Pak. Oh pasti. Super listeners kita, super members kita di wilayah Surabaya, super. Nah, pagi ini kita bicara mengenai pikiran dan perasaan seseorang sebagai dunianya ya Mas Aldi ya. Lalu nanti kita terima pertanyaan dari rekan-rekan di Open Forum ini. Lalu apakah kita bisa menyampaikan ini apa namanya ucapan terima kasih. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mercury, kepada semua super listeners dan semua super members, sebagaimana yang sudah diinformasikan Pak Ferry ke Mas Aldi. Kita mohon istirahat dari Open Forum setelah memasuki tahun ke-9 ya Mas Aldi. Ya, tapi itu benar-benar pertama mengagetkan, yang kedua menyedihkan Pak. Tidak usah khawatir Mas Aldi. Jadi yang super listeners, super members harus mengerti bahwa komitmen kami untuk melayani sahabat-sahabat kita di Surabaya dan sekitar pasti akan terus kita upayakan sampai Juli ini kita selesaikan program dengan baik. Lalu GMG kita adalah GMG bukan perpisahan, tetapi GMG pamitan sementara karena mau istirahat Mas Aldi. Bahkan program yang di Jakarta juga kita hentikan. Untuk memang harus ada penataan. Konsentrasi dulu begitu ya Pak Mario ya. Betul, banyak sekali yang harus dikerjakan sekarang ini Mas Aldi. Nanti kita akan pikirkan program-program peremajaan dari Open Forum yang sudah masuk tahun ke-9 ini Mas Aldi. Terima kasih sekali ke Pak Teddy, teman-teman Mercury dan semua super listeners. Tapi jujur secara pribadi saya tetap berharap Pak Mario nanti tidak butuh waktu terlalu lama untuk katakanlah bisa mencuri sedikit waktu agar Pak Mario tetap bisa terdengar suaranya, entah dalam bentuk apa, mungkin tidak harus 1 jam penuh begini ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa coba saya menawarkan ke Pak Mario agar waktunya bisa disisihkan sedikit untuk kami yang di Surabaya ini agar tetap ada pencerahan-pencerahan begitu Pak Mario. Yes Mas Aldi, banyak hal yang bisa kita pikirkan nanti. Mas Aldi mungkin kalau mampir ke Jakarta kita bisa bicarakan secara lebih rinci pelayanan kita ke sahabat-sahabat kita di Surabaya. Baik, sudah ada Pak David Gundurijaya yang menunggu Pak Mario, jadi kita tetap harus melayani mereka juga ya Pak ya pagi hari ini. Selamat pagi, salam super Pak David. Oke, selamat pagi Mas Aldi. Selamat pagi Pak David. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Apa kabar Pak? Terima kasih banyak super Pak Guntur, mudah-mudahan juga Bapak demikian. Super Pak Mario. Tapi saya ya agak-agak kaget juga dan agak-agak sedih juga nih dengar berita bahwa MTOF ini akan ditiadakan. Entah sampai kapan ini Pak Mario? Bukan ditiadakan, istirahat dulu Bapak, istirahatkan. Iya, tapi nggak lama gitu ya Pak ya? Mudah-mudahan Bapak, kan program kami berkembang terus. Baru kemarin saja kami launch situs mtsuperjobs.com. Itu seperti JobsTP, karir.com, tapi kita sediakan gratis Pak. Kami desain program ini untuk melayani semua sahabat di Indonesia. Oke Pak Mario, bagaimana dengan jadwal di O Channel sebetulnya Pak Mario? Apakah bisa ditangkap di Surabaya? Schedule-nya itu hari apa, jam berapa gitu Pak Mario? Yang kedua, kalau Tuhan itu semena-mena, Pak Mario pernah bilang bahwa Tuhan itu semena-mena gitu Pak ya. Untungnya Tuhan semena-mena. Sebetulnya Tuhan itu adil atau semena-mena Pak Mario? Bagaimana dengan keabsahan hukum sebab akibat Pak Mario?
meyakini hal ini, maksudnya akan keabsahan hukum sebab akibat itu. Kalau jika hukum sebab dan akibat itu absah, berarti Tuhan adil dong gitu Pak Mario. Oke, betul seperti itu. Thank you. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Guntur. Pak Guntur yang baik, Tuhan itu memang sangat adil Pak, sangat sudah. Pertama kali jangan pergi ke keadilannya dulu, pergi ke maha penyayangnya. Seluruh konstruksi ketuhanan itu kasih sayang. Jadi beliau gunakan kekuatan beliau karena menyayangi kita. Beliau mengutamakan kebaikan bagi kita itu karena beliau menyayangi. Nah, konsep keadilannya ini sulit kita mengerti karena kadang-kadang Tuhan itu kalau merencanakan sesuatu yang hebat bagi Pak Guntur dimudahkan melakukan sesuatu yang baik. Sehingga Pak Guntur seperti berhak bagi sesuatu yang kemudian baik karena Pak Guntur mudah melakukan sesuatu yang baik. Tetapi ada juga keadilan yang bentuknya seperti penderitaan loh Pak Guntur. Pak Guntur diberikan kesulitan yang menjadikan Pak Guntur lebih kuat melampaui kesulitan itu. Sehingga Pak Guntur menjadi pribadi yang lebih kuat dibandingkan orang lain yang tidak pernah mendapatkan kesulitan itu. Kita kelihatan orang sudah mulai agak pelik, bingung begitu kita mulai bicara tentang keadilan karena penampilan dari keadaan itu tidak sama. Tapi tujuan dari semua keadaan itu sama, yaitu kemuliaan. Ada yang dimuliakan supaya mulia, ada yang disusahkan supaya mulia. Itu sedikit kita mengerti karena ada God logic, ada human logic. Jadi ada logikanya manusia dan ada logikanya Tuhan. Seperti manusia yang terlalu banyak berpikir akan buntu waktu dia berpikir, kenapa kalau Tuhan tahu penjahat itu jahat kok tidak dibunuh sebelum lahir? Kok dibiarkan merepotkan orang baik? Nah, kalau sudah bertanya lewat dari sana itu penjelasannya ada, tetapi nanti tetap bisa dibantah karena itu sesuatu yang kita tidak ketahui logikanya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu semena-mena, itu ada dalam kewenangan beliau absolut. Itu sudah tidak bercanda, Tuhan itu semena-mena. Hanya semena-mena dalam pengertian manusia, itu mendatangkan penderitaan. Sedangkan Tuhan itu bisa dua-duanya. Tetapi selalu tujuannya untuk mengasihi. Kalau Tuhan semena-mena dalam kasih sayangnya, siapa yang tidak akan diuntungkan? Tetapi kita belum pernah mendengar Tuhan itu semena-mena dalam menjahati, karena tidak ada di dalam niatan beliau menjahati atau mengurangi seseorang. Nah, ada orang yang mengirimkan email ke saya marah. Orang katanya Tuhan itu matre. Kalau nggak sedekah, kalau nggak nyumbang, ditolak oleh Tuhan. Gitu. Dan yang ngajari Anda siapa? Gitu. Kasihan sekali orang yang salah mengerti ini. Bahwa justru Tuhan itu sumber dari kekayaan. Kok malah dianggapnya Tuhan meminta kekayaan. Mungkin salah orang yang berkhotbah kepadanya, yang mengatakan bahwa kalau dia tidak menyumbang tidak diterima di surga. Begitu Pak David. Lalu kemudian hukum sebab akibat. Ya, nasib itu kalau orang sudah mengerti betul, nasib itu adalah kualitas pilihan. Jadi orang itu bernasib baik hanya sebaik kualitas dari pilihan-pilihannya. Pilihan pikirannya, pilihan perasaannya, dan pilihan tindakannya. Yang saya katakan sebelumnya Pak David, tata pikir, tata rasa, tata tindakan. Berarti kan orang yang hidupnya baik, selalu 3 tata itu baik. Sebab akibat. Lalu kalau Tuhan semena-mena, ya kalau beliau menyayangi Pak Guntur, dibuat Pak Guntur mudah menyebabkan kebaikan bagi Pak Guntur sendiri. Coba bayangkan Mas Aldi. Ya, kalau Tuhan menyayangi sekali Mas Aldi, karena Mas Aldi kekasih Tuhan, Mas Aldi mengkekasihkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan bilang ya, karena Aldi demikian baik, aku mudahkan dia melakukan sesuatu, supaya kelihatan aku tidak semena-mena menghadiahkan kemuliaan baginya. Coba, kalau sudah dipikir begitu. Nah, jadi mungkin kalau kita sudah tidak bisa berpikir mengenai logika Tuhan, sudah saatnya kita untuk percaya. Nah, orang percaya itu berserah. Kalau orang percaya nggak berserah, namanya belum sepenuhnya percaya.
Ada Ibu Ratna, kemudian Pak Joko, kedua-duanya tidak bertanya. Kalau Ibu Ratna mengatakan salam super semua, jadi agak gimana karena akan berkurang pencerahannya. Begitu kata Ibu Ratna. Kemudian Pak Joko, selamat pagi, salam sumber Pak Mario. Saya sedih mendengar kabar ini, juga terima kasih dengan pelayanan Bapak yang penuh kasih kepada kami. Dan Pak Joko berharap semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan-kebaikan Pak Mario. Begitu. Amin, amin. Ibu Ratna yang baik dan Pak Joko yang baik, terima kasih ya. Kemudian ada SMS dari Pak Irgi, Pak Mario. Kenapa seperti ayam dan telur ya, orang yang punya cukup simpanan, bekerja tanpa beban dan berpikir kreatif untuk keberhasilannya. Sebaliknya, orang yang pas-pasan, berpikirnya tidak kreatif, tidak berani ambil resiko, karena takut kehilangan penghasilan, Pak Mario. Itu sebabnya dia kurang penghasilan. Jadi kan kembali ke sebab akibat tadi itu ya Pak ya. Jangan kita kadang-kadang gini bilang, loh, orang kaya kok gampang dapat uang ya, ya. Orang miskin kok susah ya. Ya itu makanya hasilnya itu. Orang-orang yang kaya itu bekerja keras, mencerdaskan diri, berusaha mendatangkan keuntungan bagi orang lain, begitu. Ini kita bicara orang kaya loh, Mas Aldi, bukan orang jahat loh ya. Iya. Karena ada orang jahat yang banyak uangnya toh. Oh, ada ya Pak? Ada, mereka bukan kaya loh, mereka hanya orang jahat banyak uangnya tapi belum kaya. Karena orang kaya itu orang baik. Ya, karena orang baik itu orang kaya yang belum banyak uangnya. Bisa dimengerti itu Mas Aldi? Iya. Nah, orang baik itu dasar menjadi kaya, karena orang yang tidak baik banyak uangnya tidak bisa disebut kaya. Itu sebabnya setelah tua sadar bahwa dia tidak baik, baru terus dia dekat dengan Tuhan. Rata-rata orang kaya yang tidak baik waktu mudanya mendekatkan diri dengan Tuhan itu dengan membayarkan sumbangan kepada gereja, kepada masjid, kepada rumah ibadah. Banyak sekali begitu, karena waktu kecilnya mursal gitu. Waktu mudanya lalu dia pikir Tuhan bisa dibayar dengan uang, ya mungkin sebagai pengungkapan perasaan menyesal dari yang dilakukannya dulu. Tetapi kalau dilihat dari sebab akibat, ya, Ibu Lina kemarin itu membuat komentar waktu di TV, ada pertanyaan yang duluan itu ayam apa telur. Ibu Lina logis saja bilangnya, ya ayam dulu lah, telur kan nggak bisa melahirkan ayam. Prosesnya lah, yang mengerami siapa. Jadi paling logis Tuhan membuat ayam dulu. Nah, produsernya berarti Pak Ilgi. Yang penting itu produser. Apakah Bapak produser? Coba ya, jadi semua sahabat Super Mercury. Apakah Anda produser sahabat? Apakah Anda membuat sahabat baru? Apakah Anda membuat orang-orang yang hormat kepada Anda? Orang-orang yang berhutang karena keuntungan yang Anda berikan. Apakah Anda membuat sahabat, membuat orang yang berterima kasih, membuat orang yang berhutang, membuat orang yang terbantu? Itu diproduce, Mas Aldi, dibuat. Banyak orang menunggu orang lain menguntungkan dirinya. Terus kapan dong saya dinaikkan gaji? Kapan dong saya dikasih tunjangan? Kapan dong gitu? Tidak membuat dirinya memproduksi, tapi dia harap orang lain menguntungkan dirinya. Begitu Mas Aldi. Oke. Kita sapa Pak Tony yang sudah menunggu. Selamat pagi, salam super Pak Tony. Salam super Mas Aldi. Selamat pagi, salam super Pak Tony. Mario. Yes, Pak. Ya. Saya ada satu permasalahan, sorry. Ini kan berbicara masalah karir, Pak Mario. Saya bekerja di dua tempat agama ya, sebagai hiburan begitu Pak. Satu hal yang membuat saya kebingungan itu begini, di satu tempat ini kadang-kadang tempat A ini saya sudah nggak enjoy, dan selain atmosfer yang nggak bagus ya kan, dari sisi finansial juga rendah. Misalnya saya ambil contoh nominalnya sekali katakanlah begini, sekali pementasan katakanlah ya itu 30.000 misalnya. Nah, di tempat B itu saya mengalami keenjoyan, tetapi ada
beberapa person yang membuat saya juga nggak tahu ini faktornya apa juga yang membuat saya nggak kantor. Nah, di situ di tempat D itu saya keluar, artinya jiwa saya memang di situ gitu, saya mendapatkan atmosfer yang berbeda dan secara finansial bagus. Jadi perbedanya jauh banget. Jadi kalau yang tempat A itu 30, tempat B itu 150 gitu kan. Tapi yang jadi masalah itu saya kepengennya begini, mana yang harus saya tempuh? Saya pikir apa ya di tempat B ini yang terakhir yang budget yang lumayan. Ada beberapa hal yang membuat saya nggak kantor lagi karena atmosfernya sudah, mereka membentuknya sudah membuat saya nggak betah gitu. Oke Pak, terima kasih. Gitu. Terima kasih. Salam super sukses Pak Mario. Salam super Pak Tony. Pak Tony, semua itu tidak penting kalau Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini. Coba ya, semua sahabat Super Mercury yang sedang punya masalah lalu harus memilih, harus bisa menjawab pertanyaan ini. Rencana Anda apa? Rencananya mau jadi apa? Itu penting sekali. Karena semua itu jalaran. Yang Pak Guntur tadi tanya sebab akibat. Kalau orang Jawa bilang, ikut jalaran nih. Itu menjalarnya Bapak menuju keberhasilan itu adalah yang Bapak kerjakan sekarang. Tidak ada orang bisa berhasil mendadak. Semuanya harus melakukan sesuatu sebagai penyebab bagi pencapaian-pencapaiannya. Ada orang yang mengajarkan jangan berhasil karena semua utusan Tuhan itu menderita, maka hiduplah menderita. Ada yang mengajarkan begitu. Iya, tetapi pikir kalau kita mau membahagiakan orang, masa jadi orang menderita? Karena kebahagiaannya orang yang membahagiakan orang itu ya bahagia. Nah, jadi kalau begitu rencana Bapak itu mau jadi apa? Mau punya apa? PJB aja mau punya apa? Mau jadi apa? Mau bisa apa? Nanti baru ketahuan yang Bapak kerjakan itu bisa dua-duanya salah loh Pak. Bisa dua-dua yang Bapak pikirkan mau dipilih itu nggak ada gunanya. Karena tidak mendukung pencapaian rencana Bapak. Jangan terlalu banyak berteori. Pikirkan yang terbaik bagi kehadiran Bapak dalam kehidupan ini. Pak Tony, ada orang yang hidup dan ada orang yang hanya ada. Hidup itu mendatangkan nilai bagi orang lain. Orang yang mendatangkan nilai bagi orang lain masih tetap hidup bahkan setelah dia meninggal. Tapi ada orang yang kalau meninggal, dia meninggal karena dia hanya pernah ada, tetapi tidak pernah berguna bagi orang lain. Ada suami yang kalau pulang hanya merusak perasaan istri dan anak-anaknya. Jadi lebih baik dia tidak pulang. Ada orang yang hidupnya hanya mendatangkan kebingungan, kekalutan kepada perasaan orang. Jadi lebih baik dia tidak pernah ada. Nah, mungkin pertanyaannya Pak Tony, rencana Bapak apa? Gitu ya. Kita ke Pak Ilyas ya Pak ya. Silakan. Selamat pagi, salam super Pak Ilyas. Selamat pagi, salam super Mas Aldi, Pak Mario betul. Pak Ilyas yang baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam super Bapak. Pak Mario betul. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas pelayanan dan pencerahannya selama ini. Terima kasih kembali Bapak. Yang kedua, walaupun di MTF ada yang diistirahatkan, mudah-mudahan sementara, tapi dari saya tetap mendukung program-program selanjutnya dari Pak Mario Teguh. Terima kasih Bapak. Nah, kadang-kadang saya bertanya Pak Mario, dengan pencapaian Pak Mario dan pelayanan yang seperti ini, Pak Mario butuh apa ya sekarang? Ini hanya bercanda Pak. Terima kasih, salam. Terima kasih banyak Pak Ilyas. Saya butuh sahabat baik Bapak. Sekarang perluasan dari pelayanan saya hanya dibatasi oleh jumlah sahabat yang bisa membantu saya. Jadi sekarang ini mudah-mudahan hari ini keluar lagi satu program. Kemarin kita launch MT Super Jobs,
Nanti kita bicara mengenai kami set up satu fusi, beberapa teman jadi satu. Saya sudah latih mereka, sudah kita punya training sendiri berhari-hari. Sampai malam, di malam kita nonton bareng Mas Aldi 16 orang dalam rangka membangun kesamaan, sensitivitas, pikiran. Nah, orang-orang ini nanti akan membangun satu pelayanan lagi yang namanya career management. Jadi orang bisa menyerahkan karirnya ke kita dalam penjualan, lalu kita latih, kita ubah sikap-sikap buruknya, kemudian kita carikan perusahaan yang menerimanya, kita bahkan memberikan coaching bahkan setelah bekerja. Jadi ada pelayanan peningkatan karir bahkan mereka setelah bekerja. Ini yang sedang dirancang dan mudah-mudahan hari ini selesai ini untuk di launch ke super members kita. Terima kasih Pak Elias ya. Pak Mario, nanti kita lanjutkan kembali Pak ya. Silahkan Mas Aldi. Iya, saya harus ke beberapa pesan dulu untuk Anda yang ingin bergabung, ditahan dulu. Nanti setelah info dolar dan beberapa pesan, saya akan kembali bersama Anda untuk melanjutkan Mario Teguh Open Forum sampai jelang pukul 8 pagi. Ini salam super Pak Mario. Salam super Ibu Ani. Bagaimana sikap kita jika melihat orang yang santai tapi dia kaya, tapi ada orang lain yang hidupnya kerja keras tetap miskin Pak Mario? Ibu Ani, saya sampaikan lagi terima kasih ke Ibu Iranida karena Ibu Iranida juga baru mengirimkan email terima kasih yang belum saya jawab. Terima kasih banyak Ibu Iranida dan Ibu Ani dan semua sahabat Super Mercury. Jangan hanya lihat foto, lihatlah juga video. Kita itu sering lihat pas fotonya orang Mas Aldi. Wah enak, kaya, pangkatnya tinggi gitu kan. Tetapi tidak lihat videonya waktu dia bekerja keras, berpagi-pagi, bersiang-siang, bersore-sore, bermalam-malam, berhemat, menggunakan semua uangnya untuk kebaikan dari bisnisnya, menggunakan semua tenaganya untuk tetap jujur. Itu nggak kelihatan videonya. Yang satunya kurang ajar sama ibunya, melawan ayahnya, ngakali adik-adiknya, itu mencuri dari atasannya, memfitnah anak buahnya. Itu videonya. Lalu kita lihat pas fotonya susah gitu kan Mas Aldi. Lalu kita berpihak kepada wong cilik gitu. Lihat videonya dulu Bu Ani, jangan lihat pas fotonya. Nah sama dengan diri kita, kita juga harus lihat kembali videonya. Kenapa kalau kita nanti meninggal, salah satu yang dibuat kita tahu adalah video kehidupan kita. Oh pantas aku dulu, gitu kan. Karena videonya kan, orang bilang dulu mana mungkin film cukup gitu kan. Oh sekarang pakai flash disk saja sudah ada yang 32 giga loh Mas Aldi. Filmnya sudah bisa panjang, apalagi teknologi nanti. Nah teknologinya Tuhan itu kan belum kita temukan. Meskipun sudah dari dulu, tapi Tuhan itu waktunya nyambung antara masa lalu dengan masa depan. Jadi video kehidupan kita itu juga harus diperhatikan supaya kita menghayati pertumbuhan. Begitu ya Ibu Ani? Iya, oke. Kita ke pesan-pesan dulu Pak Mario. Silakan Mas Aldi. Nanti kita lanjutkan kembali sahabat. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS dan Anda yang ingin menelpon. Setelah beberapa pesan ini saya akan buka kembali kesempatan untuk Anda. Kita lanjutkan kembali, sekarang baru 47,5 menit, masih ada beberapa menit ke depan untuk tuntas di pukul 8 pagi. Saya bersama Pak Mario Teguh dalam agenda Open Forum. Pak Mario? Yes Mas Aldi. Ada Pak Felix dan Pak Andi yang sepertinya kurang lebihnya sama begitu. Kalau Pak Felix mengatakan Pak Mario, saya ini bergerak di bidang properti rewide itu ya Pak ya. Nah bagaimana cara memotivasi agar kerja saya bisa jadi lebih berhasil, lebih maksimal dan agresif. Itu Pak Felix Pak. Kemudian Pak Andi, salam super Pak Mario, bagaimana caranya menyiasati hidup ini? Karena saya sudah bekerja selama 15 tahun, kok masih terlilit hutang atau tidak bisa menikmati gaji. Itu dari Pak Andi. Monggo Pak Mario. Pak Felix, memotivasi diri
itu begini ya Pak. Pertanyaan saya adalah apakah keberhasilan penting bagi Bapak? Itu kita kesampingkan dulu orang yang berpendapat bahwa hidup ini tidak boleh berhasil. Ada orang yang menganjurkan hidup ini harus menderita. Tetapi kita bicara dulu mengenai keberhasilan. Apakah keberhasilan itu penting? Keberhasilan itu menjadikan Bapak damai, menjadikan Bapak cemerlang. Kehadirannya penting dalam kehidupan. Kemudian Bapak berperan bagi kehidupan keluarga dan orang-orang di sekitar Bapak. Kalau itu penting, maka semua yang Bapak lakukan itu hanya cara untuk membuat Bapak mampu menjadi pribadi penting. Saya ulangi ya, semua kesulitan itu ditujukan untuk menjadikan Bapak pribadi yang mampu menjadi penting. Karena kalau orang tidak dikasih kesulitan, kemampuannya minimal. Setelah dikasih kesulitan, bisa loncat. Dikasih kesulitan, bisa merambat, mendaki. Nah, orang-orang yang tidak ada kesulitannya, tidak mampu untuk lebih daripada orang yang tidak pernah dapat kesulitan. Jadi Pak Felix, kalau keberhasilan itu penting, maka Bapak melihat semuanya sebagai penguat. Ada orang datang duduk di sebelah saya di airport, mau menunggu pesawat Mas Aldi. Tahu-tahu dia tanya gini, Pak, bagaimana caranya supaya saya mau baca? Saya bilang, kenapa? Saya ini malas baca, Pak. Terus, ya bagaimana caranya supaya saya mau baca? Coba Mas Aldi. Ini orang nggak ngerti saya juga sedang baca gitu Mas Aldi. Terus saya tanya sederhana, kalau keberhasilan itu penting bagi Bapak, membacalah. Tapi saya malas baca. Ya kalau keberhasilan nggak penting, jangan baca. Nah, seperti ada teman, Pak, gimana caranya merokok? Berhenti merokok Pak Mario. Tadi malam dia baru menyampaikan terima kasih ke saya. Baru ketemu lama. Ya kenapa? Kalimat Bapak itu loh yang mengatakan bahwa kalau merokok itu baik, teruskan. Saya sendiri lupa Mas Aldi pernah bilang begitu ke dia. Mas Aldi kan kalau saya setiap kali bicara begini Mas Aldi itu merasa jengah sekali, kerepotan. Enggak, saya juga merasa baik kok tidak merokok itu. Ya, jadi begitu. Kalau keberhasilan itu penting, Anda tidak perlu menyemangati diri karena Anda akan memiliki kekuatan semangat seterusnya. Pak Andi mau 15 tahun atau 50 tahun Bapak bekerja, kalau cara-cara Bapak tidak Bapak ubah, Bapak akan tetap terus berhutang. Itu bukan masa kerja Pak Andi, itu cara hidupnya salah, cara melihat kemampuan membeli salah, cara melihat kemampuan belanja salah. Jadi Pak, bukan masa kerja ya Pak Andi ya. Cara Bapak salah dalam hidup, sehingga Bapak bergantung pada uang yang belum Bapak miliki. Kredit card itu bahaya sekali. Kredit card itu sebetulnya setelah sekian tahun saya mengenal uang, itu saya melihat bahwa sebetulnya yang pegang kredit card itu harus orang yang punya uang, bukan orang yang tidak punya uang. Banyak orang begitu terima kredit card langsung merasa itu uang tambahan loh Mas Aldi. Ya Pak Andi, yang salah itu cara Bapak, bukan masa kerjanya. Bapak teruskan lagi ya, nanti kalau MT Open Forum ini dimulai lagi, nggak tahu kapan Bapak telepon saya lagi. Kalau cara-cara Bapak tidak berubah, Bapak lebih sulit lagi loh Pak. Saya sebutkan bukan sulit Pak, lebih sulit loh Pak. Ya, kalau nanti sekarang Andi sudah 15 tahun ya Pak ya. Nanti kalau Pak Andi sudah 15 tahun 1 bulan lah ya, berarti kan istirahatnya cuma sebulan MTOF begitu ya Pak ya. Nah itu dia Mas Aldi nih. Tapi Pak Andi, Bapak itu menua loh Pak. Menua itu melemah, melambat, melupa. Jangan gunakan kebiasaan yang mempersulit diri. Orang-orang yang memandaikan diri saja belum tentu hidupnya mudah kok. Orang mempersulit hidupnya sendiri. Kalau Bapak tidak punya ayah yang memarahi, ini saya yang marahi sekarang Pak Andi. Itu berarti Bapak disayangi. Ya Pak Andi, begitu dulu. Oke. Pak Eko Sucahyo sekarang melalui SMS Pak Mario.
Yes, Pak Eko. Ya, bagaimana mendrive karyawan memberikan beyond service? Kapan kita memutuskan untuk berubah? Apa urgensi yang tepat untuk itu? Begitu pertanyaan Pak Eko, Pak Mario. Pak Eko Sucahyo, sebuah kelompok tidak bisa dibangun dari individu-individu yang tidak tertarik kepada keberhasilan. Jadi, kalau kita punya anak buah, setiap individunya harus tertarik kepada keberhasilan. Nah, repotnya hanya orang kaya yang tahu kebaikan dari kekayaan. Jadi, Bapak tidak bisa menyemangati orang untuk menjadi kaya kalau dia belum kaya. Itu tidak masuk akal bagi orang tidak kaya. Kamu kalau kerja keras nanti kaya. Dia tidak tahu rasanya, Pak Eko Sucahyo, sehingga tidak tertarik. Nah, berarti caranya para pemimpin itu harus memulai pengalaman keberhasilan bagi anak buahnya. Kalau kita mampu ajak mereka makan yang enak, yang baik, ajak keluarganya jalan-jalan ke tempat yang baik, untuk melihat yang baik, merasakan yang baik. Saya lakukan itu ke teman-teman saya, Mas Aldi. Yang baik sekali, kita ajak ke luar negeri, ada yang kita ajak naik kapal pesiar, tidak bawa jaket. Iya, Pak Mario, kenang-kenangan itu, Pak. Pak Eko, kita itu harus sisihkan sebagian dari rezeki kita kepada sahabat-sahabat kita supaya mereka melihat kehidupan yang lebih baik kalau rezekinya baik. Sehingga mereka tertarik memperbaiki rezeki. Waktu mereka tertarik memperbaiki rezeki, baru mereka tahu bahwa rezeki baik itu berpihak kepada orang baik. Nah, jadi kalau orang yang tertarik kepada rezeki baik akan memperbaiki diri toh. Si Pak Eko lalu timnya jadi baik, organisasinya jadi baik, lalu keberadaan Bapak sebagai pemimpin membaikkan lingkungan. Begitu ya Pak Eko. Iya. SMS yang dikirimkan ini lupa menyebutkan, oh ya ada Pak Adi, Pak Mario ya. Sebelum kita ke kalimat penting pagi ini Pak Mario. Pak Adi. Ya, Pak Adi mengatakan salam super Pak Mario. Salam super Pak Adi. Pak, rasanya napas kesegaran terputus mendengar Pak Mario akan menghilang di udara. Kalau boleh saran ini, kalau tidak bisa seminggu sekali ya 1 bulan sekali Pak Mario siaran di Merkuri. Bagaimana Pak? Agar kerinduan pendengar setia terobati. Jadi banyak yang nawar-nawar terus, bukan saya loh ini Pak yang ngajari Pak. Iya betul Pak. Terima kasih banyak Pak Adi. Itu pasti Pak, pasti kita pikirkan, tidak usah khawatir, ini semendal kok. Ke sayanya juga tidak mudah kok Pak Adi. Iya, jadi terima kasih banyak Pak Adi. Akan kami perhatikan. Ya. Oke, kita ke kalimat penting Pak Mario. Iya. Sahabat Super Mercury, mudah-mudahan kita bertemu di GMG, karena ini berarti kalau siaran kita istirahat, berarti GMG kita adalah pertemuan fisik terakhir yang bisa kita atur dalam waktu yang bisa kita bayangkan dalam waktu dekat ini. Nah, sementara ini pagi ini saya titipkan pesan bahwa pikiran dan perasaan kita adalah dunia kita. Orang yang pikirannya tidak baik, yang perasaannya tidak baik, dunianya tidak baik. Mana mungkin kita melihat kehidupan baik kalau pikiran dan perasaan kita tidak baik. Nah, jadi apa yang kita pikirkan, pegang saja kalau perasaan dan pikiran dan perasaan itu adalah dunia kita. Apa yang kita pikirkan adalah peta perjalanan kehidupan kita. Orang yang berpikir itu pasti memikirkan rencana keberhasilan, rencana untuk naik. Tidak mungkin dia memikirkan kesulitan bagi dirinya. Kemudian yang dirasakan adalah semua kemungkinan. Yang kita rasakan itu kemungkinan. Kalau kita merasa baik, kemungkinan baik. Kalau kita merasa buruk, baik pun kita burukkan. Jadi kalau begitu pastikan yang kita pikirkan baik, yang kita rasakan baik. Lalu pembuktian bahwa pikiran dan perasaan kita baik itu ada pada tindakan.
Orang yang tindakannya baik membuktikan bahwa pikiran dan perasaannya benar, baik. Nah, yang dilakukan itu bahasa, itu mengenali juga sebagai upaya. Kita melakukan sesuatu itu kita mengupayakan sesuatu. Padahal upaya adalah pengubah nasib. Tidak ada orang, kaum, kelompok yang nasibnya berubah kalau orang itu tidak mengupayakan perubahan. Jadi yang SMS tadi mengeluh, SMS yang bertanya kalau utangnya banyak, itu tidak akan berubah keadaan itu kalau dia tidak mengubah pikiran, perasaannya, sehingga tindakannya menjadi baik. Nah, jadi kalau begitu kita harus perhatikan pengubah nasib kita. Setelah selesai program ini, begitu Anda menoleh dari program ini, itu sudah upaya loh untuk lebih ramah ke orang, lebih jujur memegang amanat, lebih rajin bekerja, gitu. Nah, itu semua sekarang kita tutup dalam pertanyaan, apa yang Anda siapkan? Karena tindakan Anda itu menyiapkan Anda bagi sebuah keadaan yang lebih baik. Pertanyaannya, what are you preparing for? Karena siapapun Anda, tingkat keberhasilan Anda ditentukan oleh kesiapan Anda. Nah, yang Anda lakukan adalah persiapan. Semakin baik Anda melakukan, semakin Anda siap, dan semakin orang siap, semakin baik keberhasilannya. Jadi kalau begitu, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang pikirannya baik, yang perasaannya baik, yang tindakannya baik, karena rencananya baik. Lalu mintalah Tuhan berpihak kepada kita dengan cara mengkekasihkan diri kepada Tuhan. Umumkan kepada beliau bahwa Anda kekasih beliau. Lalu temui orang-orang baik, bergaulah dalam lingkungan-lingkungan yang baik, dan mudah-mudahan kita bertemu di GMG nanti. Begitu Mas Aldi. Oke, Pak Mario, boleh sedikit bertanya ya Pak ya? Iya. Kalau lihat kalender ini kan bulan Juli ini masih ada tanggal 15, 22, dan 29 yang jatuh pada hari Selasa saat kita ber-open forum seperti ini. Betul. Pak Mario akan tetap mengudara sampai dengan 29 ya Pak ya? Iya, Mas Aldi, saya tidak tahu jadwal saya keluar negeri, tapi ini sudah dapat ya. Tanggal 11 saya berangkat, Mas Aldi. Oh, iya. Tetapi kan saya bisa kasih nomor telepon saya di hotel ya. Jadi kita akan siaran lagi tetap 15, 22, 29, dan mudah-mudahan masih ada akal-akal lain untuk menyambung ke cara-cara berikutnya. Oke, Mas Aldi ya. Sampai ketemu minggu depan Pak Mario, terima kasih banyak. Terima kasih, sampai kita ketemu minggu depan. Salam super. Ya, salam super Pak Mario. Sahabat Merkuri, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di program ini, baik melalui SMS maupun juga telepon, atau Anda mengikuti saja program ini. Kita ketemu lagi minggu depan, saya melanjutkan program Metropolis untuk Anda. Seperti yang sudah saya informasikan sejak pagi, sekarang saatnya saya mengundang Anda bersama super motivator kita Mario Teguh dalam agenda Mario Teguh Open Forum sampai jam pukul 8 pagi. Selamat pagi.